Halo Tribuner, selamat siang dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Power Rangers merah ramaikan konvoi Argentina di Ambon. Hidayat mengatakan, saya yakin juara dunia. Pawai kemenangan ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon, Kamis 16 Juli 2026, berlangsung meriah. Di tengah lautan jersey biru putih yang memadati jalanan, sosok Power Rangers merah menjadi pusat perhatian warga. Sosok di balik kostum tersebut adalah Hidayat Sanmas, 19 tahun, seorang tukang ojek warga Ahuru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Penampilannya yang nyentrik sukses menghidupkan suasana konvoi kemenangan Argentina usai memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026. Ribuan supporter Argentina memulai pawai dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jembatan Merah Putih. Sepanjang perjalanan, massa mengibarkan bendera Argentina mengenakan jersey Albi Celeste. Mereka membunyikan klakson kendaraan hingga knalpot brong sebagai bentuk selebrasi. Kehadiran Hidayat dengan kostum Power Rangers merah membuat banyak peserta konvoi berhenti sejenak untuk mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponsel. Saat ditemui di atas jembatan merah putih usai pawai, Hidayat mengaku sengaja membeli kostum tersebut agar perayaan pendukung Argentina tampil berbeda. Ia mengaku ide tersebut muncul setelah melihat seorang pendukung timnas Spanyol mengenakan kostum Power Rangers hijau saat pawai kemenangan Spanyol di Ambon. Hidayat optimis Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Spanyol pada partai final. Argentina sendiri memastikan langkah ke partai puncak setelah menaklukkan Inggris dengan skor dramatis 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Dalam pertandingan tersebut, Inggris lebih dulu unggul pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon yang memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers. Argentina baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-85 lewat tendangan keras Enzo Fernandez dari luar kotak penalti setelah menerima sodoran bola dari Lionel Messi. Drama terjadi pada masa injury time. Tepat pada menit ke-90+2, Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang Lionel Messi yang berawal dari bola pantul tembakan Alexis McAllister. Kemenangan 2-1 tersebut membawa Argentina melaju ke final untuk menghadapi Spanyol dalam laga perebutan gelar juara Piala Dunia 2026. Sementara Inggris harus puas tampil di perebutan tempat ketiga menghadapi Prancis. Wali Kota Bedewin Watimena umumkan Robert Sapulete sebagai Sekda Kota Ambon terpilih. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena secara resmi mengumumkan Sekretaris Daerah Kota Ambon. Setelah berbagai seleksi yang panjang telah dilalui oleh 4 kandidat pencalonan sebelumnya, dari jumlah tersebut 3 nama dinyatakan lolos ke tahapan pusat dengan mendapatkan pertimbangan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Tiga nama yang direkomendasikan dan dinyatakan memenuhi syarat tersebut, yakni 1. Apris B. Gaspers, 2. Steven Dominguez, dan 3. Robert Sapulete. Dari ketiga nama ini, kini hanya satu yang terpilih mendampingi wali kota dan wakil wali kota Ambon, ialah Robert Sapulete. Hal ini diungkapkan wali kota secara resmi dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Maluku, Kamis 16 Juli 2026. Bodewin menegaskan terpilihnya kandidat nomor 3 itu tak hanya berpijak pada regulasi, namun juga ada segudang pertimbangan. Wali kota menegaskan penetapan ini telah dilakukan diskusi mendalam bersama wakil wali kota dengan berbagai pertimbangan, seperti akumulasi nilai asesmen, rekam jejak, kapasitas kerjasama, hingga integritas masing-masing figur. Keputusan akhir pun resmi diambil. Dalam mengembangkan tugas itu, Bodewin berharap Robert Sapulete dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi wali kota dan wakil wali kota, serta mampu berkoordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah atau OPD, serta melayani masyarakat secara optimal. Selanjutnya untuk tahap pelantikan akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Pertama tadi hasil yang diperoleh, yang kedua menilai masing-masing figur tentang kapasitas kerjasama, kemudian integritas, dan selanjutnya. Berarti kita tiga-tiga ini memenuhi semua syarat Bapak Ibu sekalian. Makanya beta bilang waktu dalam pertemuan atau bercerita dengan calon sekretaris daerah Kota Ambon, beta bilang kalau bisa ketemu angka tiga-tiga, ketemu angka tiga-tiga. Tapi aturan hanya satu yang bisa ketemu pilih. Nah karena itu dengan mempertimbangkan semua yang tadi beta sampaikan, ya, ketua sampaikan usulan. Informasi lainnya, Tribuners, rencana pemekaran 3 wilayah di Maluku Tengah disorot saat rapat paripurna DPRD. Rencana pemekaran sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah menguat saat rapat paripurna DPRD Maluku Tengah, Kamis 16 Juli 2026. Diketahui rapat paripurna DPRD Maluku Tengah tersebut dalam rangka pembentukan Panitia Khusus A dan Panitia Khusus B guna membahas rancangan peraturan daerah atau Ranperda hak usul inisiatif DPRD Maluku Tengah dan usul pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah. Pemekaran 3 wilayah yang diusulkan anggota DPRD yakni pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat dan Kecamatan Leihitu Timur. Usulan pemekaran wilayah Seram Utara Pegunungan dan pemekaran sejumlah dusun menjadi negeri administratif di Kecamatan Tehoru. 2 Ranperda usul inisiatif DPRD itu telah terakomodasi dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda DPRD Maluku Tengah, terkecuali usulan pemekaran wilayah Pegunungan Seram Utara. Namun begitu, usulan pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat dan Kecamatan Leihitu Timur ditolak mentah-mentah oleh anggota DPRD fraksi PDIP Abdul Qadir Pelu. Menurutnya, masih ada beberapa persoalan urgent yang mesti diperhatikan. Salah satunya yaitu konflik tapal batas wilayah. Sehingga ia meminta agar usulan tersebut dapat dibatalkan. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda DPRD Maluku Tengah, Frans Anton Loupati. Dikatakan Ranperda usul inisiatif DPRD tersebut tidak pernah dibicarakan di internal Bapemperda. Yang khusus agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, objektif.
di Bapemperda. Dan oleh karena itu kami minta ini dikeluarkan karena tidak menjadi produk DPRD dalam bentuk Ranperda inisiatif. Karena ini tidak pernah dibicarakan, Pak. Pada terakhir harmonisasi antara pimpinan DPR dan Bapemperda juga kami tidak pernah melihat dokumen ini. Sehingga untuk efektivitas waktu ini dikeluarkan dulu sehingga kita fokus pada 3 Ranperda yaitu Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, tentang pengelolaan kesehatan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Demikian pimpinan, terima kasih. Kecamatan Lehitu Tengah, Barat, dan Lehitu Timur. Ini dari fraksi mana yang mengusulkan pimpinan? Seperti tadi yang Ya, silakan Pak Anggi. ya, terima kasih pimpinan. Langsung saja pimpinan, nama DPRD Maluku Tengah bentuk 2 pansus bahas Ranperda Propemperda 2026. DPRD Kabupaten Maluku Tengah membentuk 2 panitia khusus atau pansus untuk membahas usulan rancangan peraturan daerah atau Ranperda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026. Pembentukan Pansus A dan Pansus B ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026. Pansus A akan membahas Ranperda hak usul inisiatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Sementara Pansus B bertugas membahas 2 Ranperda usulan pemerintah daerah, yakni Ranperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah prajakarya menjadi perusahaan umum daerah prajakarya, serta Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusaina. Pansus A diketahui Musriadin Labahawa dari fraksi PKS, sedangkan Pansus B dipimpin Sahbudin Hayoto. Maksud kami Tribuners, Pansus A diketuai Musriadin Labahawa dari fraksi PKS, sedangkan Pansus B dipimpin Sahbudin Hayoto dari fraksi Gerindra. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, mengatakan pembentukan kedua pansus tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta perubahannya. Menurutnya, ketentuan tersebut menegaskan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi utama, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, kata Haurisa, proses pembentukan peraturan daerah juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur asas, tahapan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ia berharap seluruh anggota Pansus dapat melaksanakan tugas secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. Ia juga mengharapkan dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses pembahasan Ranperda dapat berlangsung efektif, transparan, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan ditetapkannya pimpinan Pansus A dan Pansus B, DPRD Kabupaten Maluku Tengah memiliki sisa waktu efektif sekitar 5 bulan pada masa persidangan 2 tahun sidang 2026 untuk menuntaskan pembahasan seluruh ranperda yang menjadi tugas masing-masing panitia khusus. Ya, terima kasih pimpinan. Langsung saja pimpinan nama Kita ke berita terakhir, Tribuners. Prabowo batal ke Tanimbar, groundbreaking Blok Masela dipimpin Menteri Bahlil, Presiden ikut virtual. Harapan ribuan warga masyarakat Maluku untuk menyambut langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada peresmian awal pembangunan atau groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN Blok Masela Pupus. Presiden Prabowo dilaporkan membatalkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Orang nomor 1 di Indonesia itu mengikuti proses groundbreaking secara virtual dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore langsung dari titik lokasi groundbreaking di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Nusron Wahid, KSP Dudung, Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Muhammad Iriawan, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, Chief Operating Officer atau COO dan Executive Vice President atau EVP Muhammad Juknis Abdul Wahab, serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaiman. Rombongan pemerintah pusat juga diperkuat ahli Menteri ESDM bidang negosiasi, diplomasi, dan kerjasama mineral dan batubara, Michael Watimena. Sementara dari pemerintah daerah hadir langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa, dan Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noah, serta jajaran Forum Koordinasi Daerah lainnya. Meski tanpa kehadiran Presiden secara langsung, seremoni peletakan batu pertama proyek migas terbesar di Indonesia itu tetap berlangsung dan dijadwalkan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam proses groundbreaking mewakili Presiden Republik Indonesia. Diketahui Tribuners, rombongan menteri tiba di Lanut IG Dewanto Saumlaki menggunakan pesawat sipil Gulfstream G450 sekitar pukul 9:28 waktu Indonesia Timur. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Gubernur Maluku bersama jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Forkopimda KKT, dan Forkopimda Maluku Barat Daya. Dari bandara, rombongan menuju VIP Room Base Ops Lanut IG Dewanto sebelum melanjutkan perjalanan ke Villa Bukit Indah untuk beristirahat sejenak menjelang pelaksanaan agenda utama. Acara groundbreaking lapangan abadi Blok Masela ini baru dibuka sekitar pukul 3:20 sore waktu Indonesia Timur setelah rombongan tiba di titik lokasi pada Desa Lermatang.
Diketahui groundbreaking tersebut menjadi tonggak dimulainya pembangunan fasilitas darat atau onshore LNG lapangan abadi setelah proyek ini menempuh perjalanan panjang selama lebih dari 2 dekade. Lapangan abadi di Blok Masela sendiri merupakan lapangan gas laut dengan cadangan gas terbesar di Indonesia. Lokasinya berada sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru dengan kedalaman laut 400 hingga 800 meter. Potensi gas dari lapangan abadi itu diperkirakan 6,97 triliun kaki kubik. Kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract Masela yang ditandatangani sejak 1998 dan telah diperpanjang hingga 2055 itu diproyeksikan mampu menghasilkan 9,5 juta metrik ton LNG per tahun, 150 juta kaki kubik standar gas pipa per hari, serta produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari. Pengembangan lapangan migas baru atau greenfield tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena mencakup pengeboran deep water, fasilitas subsea, floating production storage, and offloading, hingga pembangunan kilang LNG di darat atau onshore LNG plant. Di balik tantangan itu, proyek ini diperkirakan mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja, sehingga kebutuhan terhadap akses transportasi yang handal menjadi semakin penting. Kehadiratmu, atas limpahan rahmat karunia dan penyertaanmu. Republik Indonesia, Bapak Nusron Wahid, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bapak Rahman Pambudi, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Dudung Abdurrahman. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.